Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Jambe. Kali ini saya akan membahas tentang Isra Miraj bagian kedua. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Oh, salah. Ngopi itu tadi ngeteh. Ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Nikmatnya kopi. Ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Nikmatnya hidup jika dinikmati dengan rasa. Jangan terlalu banyak berpikir, karena dengan pikiran maka hilanglah nikmat. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, Isra Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan. Namun di dalam ayatnya dikatakan Asra lailan minal masjidil aqsa ilal masjidil haram. Diperjalankan di sini artinya digerakkan, bukan berjalan atas kehendak pikiran, hati, dan nafsu, tapi bergerak diperjalankan oleh Allah yang menggerakkan dirinya. Itu berbeda. Berjalan, diperjalankan. Asra itu adalah diperjalankan. Jadi yang namanya Isra Miraj bukan kehendak kita, bukan keinginan, bukan cita-cita. Maka saya tidak perlu banyak menceritakan kehendak, keinginan, dan cita-cita, karena itu esensinya lebih kepada khayalan. Karena yang namanya Islam atau berserah diri itu adalah kenyataan, bukan khayalan. Jadi asro diperjalankan, artinya bukan kehendak pribadi, bukan keinginan diri sendiri, tapi digerakkan. Nah, minal masjidil haram di sini bukan sosok, bukan wujud tentang Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu ada setelah Umayyah, setelah Khalifah Umayyah, setelah Nabi wafat, baru dibangun. Nah, disebut Masjidil Haram itu di dalam tubuh kita ada 3. Masjidil Makmur, Baitul Makmur, Masjidil Haram, Baitul Haram, dan Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Baitul Makmur pikiran, Baitul Muqaddas di sini, dan di bawahnya di dalam nafsu yaitu Baitul Haram. Jadi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, diperjalankan dari nafsu kepada nur ilahi, diperjalankan dari nafsu kepada wahyu, digerakkan, artinya diberi ilham, diberi hidayah. Asra itu diperjalankan, bukan keinginan dirinya sendiri untuk berjalan, bukan kehendak nafsu pikirannya untuk berjalan. Nah, setelah diperjalankan, lalu Rasul Mi'raj dan bertemu dengan Allah. Nah, saat bertemu Allah itulah yang disebut dengan syahadat. Syahadat itu adalah kesaksian. Seperti lukisan saya ini, judulnya adalah kesaksian. Dia menyaksikan semesta alam, dia menyaksikan jagat raya, bahwa ternyata ketika dia kembali menyatu dengan alam semesta, itu dia menyaksikan kebesaran Allah. Dan ternyata tujuan manusia diciptakan ke alam dunia itu adalah cuma satu tujuannya, agar menjadi saksi, witness. Jadi manusia diciptakan untuk menjadi saksi atas kebesaran Allah, bukan untuk menjadi Allah, bukan untuk menghakimi benar dan salah orang lain, bukan untuk mengkafirkan orang lain. Kita diciptakan itu untuk menjadi saksi, untuk merasakan diri sendiri, untuk bersyukur, bukan untuk menghakimi orang lain. Kalau kita menghakimi orang lain salah, kafir, sesat, dan lain sebagainya,
Kita sama dengan berfungsi sebagai Allah. Kita diciptakan ke dunia untuk bersaksi. Dan Islam itu rukun pertamanya adalah syahadat. Syahadat itu adalah kesaksian. Nah, dalam kesaksian disitulah disebut Mi'raj. Nah, mungkin kalian menganggap diri telah Islam, tapi kenyataannya kita semua masih Islam keturunan. Bukan Islam yang hakikat, yang benar-benar Islam. Karena yang namanya Islam yang sejati, kita menyaksikan hatir ilham ketika diperjalankan, ketika digerakkan. Dan ketika bersaksi, itu minimal ada saksi 5 orang yang menyaksikan ketika dirinya terbuka jiwanya. Jadi yang disebut Mi'raj itu ketika dirinya bersahadat. Dan syahadat berarti dia bersaksi kepada Allah yang dipersaksikannya, dan ada kami yang menyaksikan. Ada orang-orang yang menyaksikan. Karena Allah menciptakan alam semesta dan manusia untuk menjadi saksi. Sehingga ada kalanya di dalam Quran ada bahasa aku, ada bahasa kami. Kami di sini adalah kebenaran Allah yang diakui oleh semua manusia. Apapun bangsanya, apapun agamanya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri. Nah, namun sebelum berserah diri, bagaimana kita berserah diri? Berserah diri itu kontak dengan Allah atau sholat. Bagaimana kita berserah diri atau kontak dengan Allah? Bagaimana kita sholat sedangkan kita belum syahadat? Jadi sebelum sholat syahadat dulu. Kan Rasul juga dulu mi'raj dulu, bersaksi dulu, menyaksikan, bertemu dulu dengan Allah. Baru setelah syahadat, setelah beliau menyaksikan kebesaran Allah di dalam dirinya, maka beliau mendapat perintah sholat. Contoh analogika, misalnya Nabi itu ke Sumedang, pulang dari Sumedang membawa oleh-oleh tahu, diberikanlah kepada murid dan sahabat-sahabatnya, diberikanlah kepada sahabat-sahabatnya tahu itu. Apakah sahabatnya bisa ke Sumedang dengan naik tahu? Tidak bisa, harus naik bus dulu ke Sumedang, baru dari Sumedang dia mendapatkan tahu. Contoh analogika ini, artinya orang itu harus mi'raj dulu, barulah sholatnya benar. Bukan mi'raj untuk sholat, tapi mi'rajlah baru kita mendapatkan sholat yang benar. Jadi sholat itu harus bertemu dulu dengan Allah, harus kenal dulu dengan Allah. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Yaitu dengan mengenali diri. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang kenali dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Nah, sekarang orang terlalu banyak mengawang-awang, berhayal, banyak membicarakan tentang ketuhanan, tapi lupa akan kemanusiaan. Terlalu banyak orang yang menghafal Tuhan, mengenal Tuhan, dia hafal, tapi dia lupa kemanusiaan. Bahkan secara tidak sadar, dia bertindak menjadi Tuhan dengan menghakimi, dengan mengecap kafir dan dolim pada orang lain. Artinya dia telah menjadi Firaun. Artinya dia telah merasa dirinya paling benar. Itulah kelakuan Firaun dan Dajjal. Itulah kelakuan Abu Jahal, merasa dirinya paling benar. Sehingga dengan mudah mencap kafir, mencap sesat, mencap munafik kepada orang lain, tapi dia tidak membaca diri. Karena padahal Al-Quran itu adalah bukan untuk membaca orang lain, tapi membaca diri. 1 telunjuk kepada orang lain, 4 telunjuk kepada diri kita sendiri. Nah, disinilah perlu kita asro, diperjalankan oleh Allah. Minal Masjidil Haram di bawah kemaluan dan Masjidil Aqsa, dari nafsu kepada wahyu, dari nafsu kepada hidayah. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari hati nafsu pikiran menuju penyerahan jiwa. Itulah mi'raj. Jadi mi'raj itu adalah saat seseorang berserah diri kepada Allah, maka jiwanya akan membaur, meliputi
Allah meliputi di luar diri paling luar dan di dalam diri paling dalam. Nah, ketika terhubung, itulah yang disebut hatir ilham. Receive and follow, terima dan ikuti. Itulah asro, diperjalankan, yaitu menerima dan mengikuti. Dalam bahasa Arab disebut hatir ilham, seperti gambar kalau saya ini gambar hatir ilham. Dari atas turun ke bawah meliputi jiwa, circle bulat. Dan ini adalah pikiran, hati, dan nafsu segitiga. Digerakkan pikiran, hati, nafsu. Biasanya pikiran, hati, dan nafsu menggerakkan dan mengendalikan diri. Ketika kita berserah diri pada Allah, hati dan nafsu pikiran ini hanya jadi saksi. Inilah yang disebut bersaksi. Makanya di sini ada dualisme. Ada perempuan dan ada laki-laki. Perempuan berwarna merah, laki-laki berwarna putih, merah putih. Karena dunia ini tidak lepas dari dualisme. Ada siang dan malam, ada gelap dan terang, ada hak dan batil, ada kafir dan Islam. Selalu ada dua hal. Ini karena impuls dari pikiran. Jadi ada hak dan batil, itu masih di pikiran. Ada surga dan neraka, itu masih ada di ranah duniawi. Jadi ketika Mi'raj naik ke atas, itu masih hayalan akal pikiran. Makanya ketika Nabi Muhammad katanya Isra Mi'raj naik ke atas, diikuti oleh Ifrit. Karena jin Ifrit ini adalah imajinasi akal pikiran. Dia tetap masih ngikutin. Bahkan ketika kita Mi'raj, bahkan ketika kita mau berserah diri, dia tuh terus aja selalu nutupin jalannya berserah diri, jalannya jiwa untuk kontak dengan Allah. Di dalam diri yang paling dalam ada zat Allah, ada Nur Muhammad. Di luar diri paling luar ada kekuasaan Allah yang meliputi. Jadi Allah itu meliputi di luar diri yang paling luar, di dalam diri yang paling dalam. Hanya terputus oleh tiga hal: pikiran, hati, dan nafsu. Inilah dajjal yang ada dalam diri kita. Nggak perlu nuduh orang lain dajjal. Karena dalam diri kita pun ada dajjal, yaitu hati, nafsu, dan pikiran. Nah, ini harus diserahkan dajjalnya ini. Ini yang cover, menutup. Cover itu dari kata kafir. Kafir itu bahasa Inggrisnya cover, menutup rasa diri. Nah, ini yang harus diserahkan. Ketika mau diserahkan, pikiran itu tidak akan tinggal diam, dia akan melawan. Dia akan selalu menutupi. Ketika mau Mi'raj naik ke atas, itu kan naik ke atas dan turun ke bawah itu kan masih ranah pikiran. Ketika Mi'raj naik ke atas dibarengi Ifrit, itu berarti masih ranah pikiran. Nah, ketika sudah bertemu dengan Allah, kenal dengan Allah, maka tidak ada yang disebut turun dan naik, tidak ada yang disebut naik dan turun, tidak ada yang disebut hak dan batil, tidak ada yang disebut surga dan neraka. Surga dan neraka itu masih asumsi akal pikiran. Itu dualisme duniawi. Kalau kita udah ahad, menyatu, meliputi Allah, tidak ada hak dan batil, tidak ada gelap dan terang, tidak ada salah dan benar, tidak ada menghakimi orang lain. Menanglah tanpa harus mengalahkan, tinggilah tanpa harus merendahkan. Jadi ke siapa? Semuanya itu ke dalam diri. Jadi Mi'raj itu diperjalankan, bukan keinginan untuk berjalan. Sama seperti sholat pun, disolatkan, bukan keinginan pikiran dan nafsu untuk sholat. Jadi harus kenal dulu dengan Allah, Mi'raj dulu, barulah mendapat sholat. Kalau kita udah kenal dengan Allah, maka benar sholatnya. Bagaimana disebut sholat kalau seandainya syahadat saja belum? Jadi yang terpenting pertama ada syahadat dulu. Sudahkah Anda bersyahadat kepada Allah? Bersaksi, menyaksikan bahwa benar Allah itu meliputi diri, ada di dalam diri kita sendiri. Menggetarkan hati kita, hatir ilham. Nabi pun ketika mendapatkan wahyu pertama dalam usia 42 di Gua Hiro, Iqra, baca apa? Bukan membaca orang lain, tapi membaca diri. Iqra kitabaka kafa binafsika. Ini sekarang kok kenapa orang baca-baca orang lain? Si itu sesat, si itu munafik ini. Dah, itu mabok namanya, mabok agama, mabok ketuhanan. Orang terlalu banyak berbicara tentang ketuhanan, tapi lupa kemanusiaan. Sebelum mengenal Tuhan, jadilah manusia, kenalilah diri. Jangan langsung memikirkan tentang Tuhan, karena Tuhan tidak bisa disentuh oleh pikiran.
Tapakur fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Berpikir itu untuk urusan duniawi. Duniawi ini selalu ada salah dan benar, selalu ada wanita dan laki-laki, selalu ada surga dan neraka. Nah, kalau untuk berhadapan dengan Allah, wala tafakkaru fi datillah. Janganlah kau berpikir ketika berhadapan dengan zat Allah. I'malu fi dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa i'malu fi akhiratika ka'annaka tamutul godan. Beribadahlah kamu seolah-olah bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selamanya, mencari uang yang banyak. Nggak masalah, memang kita harus kaya. Beribadahlah seolah-olah kamu mau mati besok. Nah, ibadah yang mau mati besok udah tidak berpikir lagi, apalagi memikirkan orang lain. Kita fokus memikirkan diri sendiri. Nah, diri sendiri aja kita masih banyak dosa, masih salah. Kok kenapa kita masih ngurusin ibadahnya orang lain? Kenapa kita menghakimi seolah-olah kita itu Tuhan? Kita bukan Tuhan, bro. Kita manusia. Tugas kita hanya menyaksikan, bukan untuk menghakimi. Bukan untuk mengadili orang lain. Tugas kita adalah untuk jadi manusia. Dan hanya untuk menjadi saksi atas kebesaran Allah dalam penciptaannya. Dan Allah menciptakan alam semesta dan manusia ini penuh dengan cinta dan kasih sayang, tidak dengan kebencian. Lalu kenapa ada ajaran kebencian? Benci kepada Cina, benci pada Yahudi. Kenapa kita penuh dengan kebencian? Karena diajarkan oleh nafsu, karena diajarkan oleh pikiran, bukan oleh wahyu. Kalau wahyu tidak mengajarkan kebencian, wahyu itu mengajarkan kasih sayang. Karena Allah menciptakan alam semesta pun, Allah menciptakan diri kita pun penuh dengan kasih sayang dan atas cinta, bukan atas kebencian. Lalu kenapa ketika kita dilahirkan ke dunia, belajar agama, kok kita belajar membenci? Ini yang jadi pertanyaannya. Jadi masalahnya bukan tentang agama, bukan tentang beda pendapat, bukan tentang beda pemahaman, tapi masalahnya ada di dalam diri kita sendiri. Kenapa kamu belajar membenci, bukan belajar mencintai? Kan perbedaan itu rahmat. Lalu kenapa kita membenci perbedaan? Ini kayak hewan, ini kayak harimau. Harimau hanya senang sama kelompok harimaunya saja, tidak mau dia bergaul dengan kelompok buaya. Harimau dengan harimau, kancil dengan kancil, domba dengan domba. Beda komunitas, saling terkam. Karena apa? Karena binatang, belum manusia. Kalau manusia menghargai perbedaan, mencintai perbedaan. Nah, nikah pun bagaimana nikmat kalau seandainya sesama jenis. Nikah itu kan karena berbeda jenis. Nikah itu adanya nikmat dan rasa. Nikmat dan berkah itu karena berbeda jenis, disatukan. Nah, kalau kalian menyukai sesama jenis, itu sama aja LGBT. Hanya cinta, hanya suka, hanya saling tolong-menolong. Kalau satu ideologi, itu sama kayak LGBT. Itu sama dengan gay, yang saling menyukai karena sesama jenis, karena sesama golongannya saja, karena seideologinya saja dia baru membantu. Kalau tidak dengan golongannya, tidak ke masjid, dia mah nggak usah dibantu. Itu picik, itu kedoliman yang ada dalam diri kita, belum terbuka. Karena Allah itu maha cinta, maha kasih sayang, maha rahman dan rohim. Tidak perlu kita membenci perbedaan. Kenapa Rasul itu dulu mengajarkan kasih sayang? Kepada Yahudi saja yang mencela dan menghinanya, dia selalu memberi makan. Lalu kenapa hari ini justru banyak orang mengajarkan di masjid-masjid itu kebencian? Ini yang saya pertanyakan. Ajaran siapa? Apakah Rasul pernah mencontohkan kebencian? Kita membenci Cina, padahal tidak ada Islam di Jawa ini kalau tidak ada Cina. Kapten Cengko dari Cina, Sunan Bonang dari Cina, baju koko itu dari Cina, siomay itu dari Cina, tahu, sapo tahu itu dari Cina makanannya. Handphone yang kalian pakai pun mungkin buatan Cina. Lalu kenapa kita harus belajar membenci Cina? Ini yang jadi pertanyaan saya bingung. Di mana letaknya sholat?
Di mana letaknya hubungan dengan Allah? Sedangkan Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Tapi kita sekarang malah membenci Cina. Ingat, kalian nonton video saya mungkin pakai handphone Cina. Kalau seandainya kalian benci Cina, nggak usah pakai handphone. Karena handphone pun banyak diproduksi di Cina, walaupun itu Apple, walaupun itu Nokia, walaupun itu Samsung, diproduksi di Cina. Berapa banyak orang yang diuntungkan dari Cina memproduksi sendal, misalnya sendal Crocs. Banyak teman-teman saya yang akhirnya jadi miliarder hanya karena hubungan dengan Cina. Membeli sendal dari Cina dijual dari sana 5.000, dijual di sini 50.000. Keuntungan banyak. Terus banyak orang yang jual mainan, kayak teman saya itu di kampung dekat, Yus namanya. Dia jual mainan. Dia beli dari Cina. Terus dijual di sini dapat keuntungan yang besar. Lalu kenapa kita harus membenci Cina? Ini siapa yang ngajarin kebencian? Islam saja datangnya dari Cina. Nggak ada Islam di Jawa kalau nggak ada dari Cina. Islam yang dari Jawa itu dari Cina. Kita mengenal beduk, kita mengenal baju koko, kita mengenal kecapi, kita mengenal yang namanya Islam itu asalnya dari Cina, dari Kapten Cengko. Karena Cina ini ketika awal mula perkembangan Islam 650 Masehi itu sudah menyebar Islam itu ke Cina. Dan Nabi sudah membicarakan tentang Cina. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun dengan Cina. Artinya sudah ada negara itu maju. Zaman dulu juga sampai belajar membuat kertas dari negeri Cina. Kan dulu waktu itu Quran belum dikertaskan. Lalu orang-orang Arab belajar membuat kertas ke Cina. Karena Cina itu negara pertama membuat kertas. Nah, sampai akhirnya di Cina, di Tianqi ada gunung tertua, ada masjid tertua di Tianqi yang dibangun tahun 700. Artinya sebelum Islam masuk ke Indonesia tahun 1300 ke sini, di Cina sudah lebih dulu Islam, tahun 700. Bahkan dinasti Han itu Islam. Cuman dikudeta oleh Ming. Terus mereka yang tersisa pindah ke sini, termasuk Kapten Cengko, dan punya keturunan lah Giri, terus Sunan Bonang, dan lain sebagainya. Lalu kenapa sekarang kita membenci Cina? Ini yang jadi pertanyaan yang aneh. Karena apa? Karena ada kubu lain yang merasa terganggu. Kubu mana? Kubu Arab. Kita itu belajar untuk menjadi Islam, bukan menjadi Arab. Kita itu belajar menjadi Islam, bukan untuk jadi orang Arab. Ingat, kita itu belajar untuk jadi Islam, bukan untuk jadi Arab. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Nah, kalau jadi Arab nggak usah. Dulu juga Nabi Muhammad, hanya karena Nabi Muhammad lahir di Arab. Coba kalau Nabi Muhammad di Cina, mungkin kita belajar bahasa Cina. Mungkin kita mencintai budaya Cina. Jangan karena budayanya. Belajar Islam itu, karena Islam Allah itu tidak diekspor dari Arab. Allah itu tidak diekspor dari Cina. Allah itu ada di dalam setiap diri manusia, meliputi diri Ahad. Tidak perlu kita mempercayai Tuhan yang diekspor dari Arab atau dari Cina atau dari mana. Kita harus perlu menjadi diri sendiri. Kita harus mi'raj. Kita harus bertemu dengan Allah dulu. Syahadat dulu, kesaksian dulu, barulah sholatnya benar. Syahadat dulu, barulah sholat. Jadi harus benar dulu urutannya. Jangan sholat untuk miraj, tapi mirajlah, barulah kamu sah sholatnya. Jadi dibuka dulu jiwanya, disaksikan dulu oleh kami, disaksikan dulu oleh orang-orang yang mendapat hidayahnya, barulah sah sholatnya. Sholatnya sekarang di-upgrade lagi oleh Allah, yaitu latihan kejiwaan. Nah, kalau yang sholatnya itu ritual, nah itu mah bukan sholat, itu mah kebiasaan orang Quraisy sejak dulu. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita iwaswai fal yabudu robahadal bait. Jadi menghadap Baitullah itu mah kebiasaan orang Quraisy. Sebelum Nabi Ibrahim ada juga udah ada. Sebelum Nabi Muhammad lahir juga udah ada. Nah, bagaimana yang disebut sholat? Sholat itu ada kontak langsung dengan Allah. Hatir ilham, bergetar jiwanya, yaitu ketika manusia bersaksi, ketika manusia melakukan tahanus. Nabi Muhammad juga sholatnya sendiri di Gua Hiro, namanya tahanus. Kalau sekarang disebutnya latihan kejiwaan.
yaitu berserah diri. Itulah Islam. Islamlah hanya kepada Allah, jangan Islam kepada agama, jangan Islam kepada ulama, jangan Islam kepada kitab, tapi Islamlah hanya kepada Allah. Karena sesungguhnya Al-Quran itu ada dalam diri kita sendiri. Membaca diri, bukan membaca orang. Ikro kita baka kapa binafsika. Bacalah Quran itu dalam diri, baca diri. Menghisab diri, bukan menghisab orang lain. Bukan menyalahkan orang lain. Merasa dirinya paling benar, itu kelakuannya Firaun. Ana robbakumul a'la, ketuhananku yang paling benar, cara bertuhanku yang paling benar. Padahal itu baru kebiasaan, itu baru tradisi. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata sitai waswaipal yabudu robadal bait. Itu tradisi kebiasaan orang Quraisy sejak dahulu. Ya silakan saja kalau kalian sedoyan. Saya kan bukan orang Quraisy, saya orang Sunda, saya orang Indonesia. Kalau kalian misalnya suka pergi ke Quraisy ya silakan, niru-niru orang lain ya silakan. Kalau saya jadi diri sendiri, tomat tumbuh dengan cara tomat, cabai tumbuh dengan cara cabai. Tomat tidak bisa dipaksa untuk tumbuh seperti cabai. Maka mi'rajlah dulu, barulah mendapat perintah sholat. Kenali Allah, barulah kita kenali Allah, barulah mendapat salat yang benar. Kenali diri, awalnya kenali diri dulu. Awaludin ma'rifatullah, cara mengenal jiwa itu dekatilah Allah, kenalilah Allah. Tapi sebelum mengenali Allah, kenali dulu jiwa. Awaludin, kenali dulu jiwa kita. Din itu jiwa. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini dapat bermanfaat dan menjadi hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton channel video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.